Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ahamiyah al-lughah al-arabiyah. Mari kita bahas. Yang pertama, pentingnya mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana yang telah menjadi keyakinan dalam diri kita bahwa jalan yang memberi kita jaminan keselamatan dan kenikmatan Islam adalah satu dan tidak berbilang-bilang titik jalan tersebut, yaitu mengilmui dan mengamalkan ajaran Alkitab Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabatnya. Pentingnya mempelajari bahasa Arab yaitu yang pertama, mempelajari bahasa Arab adalah bagian dari agama. Yang kedua, agar lebih memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, bahasa Arab adalah syiar Islam dan umat Islam. Yang keempat, menyerupai sahabat dan tabi'in. Yang kelima, sholat dan zikir dilakukan dalam bahasa Arab. Yang keenam, terbiasa menggunakan bahasa Arab akan mempengaruhi logika, akhlak, dan agama. Yang kedelapan, membuat seseorang semakin baik dalam ucapan. Dari penjelasan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama Islam dan bahasa Al-Quran. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar dan selamat, kecuali dengan bekal bahasa Arab. Menyepelekan dan menggampangkan bahasa Arab akan mengakibatkan lemah dalam memahami agama serta jahil terhadap berbagai permasalahan agama. Yang kedua, kedudukan bahasa Arab di level internasional. Bahasa-bahasa yang pernah menjadi bahasa internasional dalam sejarah adalah bahasa Akkadiyah, Aramiyah, Yunani, Latin, dan bahasa Arab. Sampai masa sekarang ini, bahasa Arab masih merupakan bahasa yang tetap bertahan ke internasionalnya, sejajar dengan kedua bahasa internasional modern yakni bahasa Inggris dan Perancis. Yang jelas, angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya merupakan kontribusi Arab yang besar sekali sumbangannya terhadap usaha mempermudah hitungan dan penulisan angka atas angka Romawi yang kurang realistis. Adalah sebabnya di dalam semua kamus bahasa Inggris, angka-angka tersebut dinamai Arabic numerals. Ini membuktikan keinternasionalan bahasa Arab yang tidak dapat disangkal sama sekali. Sejak kebangkitan sastra Arab, pasca lahirnya Islam, bahasa Arab mulai terpandang di kancah internasional dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Arab tidak membedakan antara pemegang kekuasaan dan bawahan. Yang kedua, tidak bercampur adukan kata ganti tunggal dengan jamak. Yang ketiga, merupakan bahasa terluas wilayah penutur dan penggunaan budayanya. Yang keempat, banyaknya kata bahasa Arab yang diserap menjadi kosakata bahasa internasional. Selanjutnya, yang ketiga, peran bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan dan sosial budaya. Sejak bahasa Arab yang tertuang di dalam Al-Quran didengungkan hingga kini, semua pengamat baik Barat maupun orang Muslim Arab menganggapnya sebagai bahasa yang memiliki standar ketinggian dan keelokan linguistik yang tertinggi yang tiada taranya, atau the supreme standard of linguistic excellence and beauty. Hal ini tentu saja berdampak pada munculnya superioritas sastra dan filsafat, bahkan pada sains seperti ilmu matematika, kedokteran, ilmu bumi, dan kata bahasa Arab sendiri pada masa-masa kejayaan Islam setelahnya. Yang pertama, peran bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hendaklah kamu sekalian mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agamamu." Maka orang yang hendak memahami hukum-hukum ajaran agama Islam dengan baik haruslah berusaha mempelajari bahasa Arab. Disinilah pengetahuan akan bahasa Arab memegang peranan yang sangat penting untuk lebih memahami ajaran agama Islam guna ditransfer ke benak masyarakat awam, ke murid-murid yang cukup kritis,
Perguruan tinggi agama yang tidak mementingkan bahasa Arab itu tidak rasional, ungkap mantan dekan Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang Haji Mustafa M. Nuri pada pertemuan Raker tanggal 10 September 1994. Orang yang menguasai bahasa Arab sangat mudah untuk mengajar semua cabang ilmu agama. Sebaliknya, alumni perguruan tinggi agama yang bahasa Arabnya sangat minim akan tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru agama, sebab those who have nothing can give nothing. Mereka yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Bila seseorang ingin efektif dan efisien belajar di perguruan tinggi agama, maka penggalakan terhadap penguasaan bahasa Arab mutlak diperlukan. Kegunaan bahasa Arab bagi kelancaran tugas belajar mengajar agama sangat jelas, di samping kegunaannya dalam mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan dan dalam berkomunikasi secara internasional dalam pengertian yang seluas-luasnya. Selanjutnya yang kedua, peran bahasa Arab dalam kehidupan sosial budaya. Tidak bisa dipungkiri, peranan bahasa Arab dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia telah menjadi bagian yang sangat penting sejak perkembangan Islam di Nusantara. Lebih dari itu, bahasa Arab berperan penting terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada awal, bahwa banyak kata bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia atau bahasa daerah lainnya. Untuk mengungkapkan pentingnya bahasa Arab, di luar motif agama, dapat dikatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa dari kelompok terbesar dunia ketiga. Untuk mempersatukan kekuatan dunia ketiga, bahasa ini patut diperhatikan di Indonesia. Tidak akan banyak yang menyangkal bila dikatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai banyak perkataan yang berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk mengadakan studi tentang bahasa Indonesia, diperlukan adanya pengetahuan dan pengertian akan bahasa Arab. Bahasa ini adalah bahasa yang dengannya semua ilmu pengetahuan modern, kesusastraan modern dikemukakan baik dalam bahasa asli maupun terjemahan. Bahasa Arab juga sering disebut mempunyai kepustakaan besar di semua bidang ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan filsafat, matematika Yunani, sampai ke barat melalui terjemahan dan tafsiran orang-orang Arab. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.